Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada pada sesi kelima dari mata pelajaran PTM alat berat. Pada sesi ini kita akan menyambung dari sesi keempat, yaitu mencari kapasitas produksi dari alat berat. Sekarang dragline, alat berat dragline. Dragline ini adalah alat untuk menggali material yang letaknya agak jauh atau lebih tinggi dari tempat alat tersebut berada. Dragline, ini gambarnya seperti ini. Ada bomnya, ada bucket, biasa pakai clamshell atau pakai bucket ya. Ini tergantung attachmentnya apakah bucket atau pakai clamshell. Oke. Dragline biasanya mempunyai bucket clamshell yang dipasangkan pada ujung bom dan dihubungkan dengan kabel yang berfungsi untuk menarik bucket ke arah dragline pada saat penggalian. Bom cukup panjang, maka stabilitas dragline harus diperhitungkan. Jadi bomnya ini cukup panjang, makanya nanti berapa panjang ini, berapa beban ini, ya, momennya harusnya lebih kecil daripada momen yang disebabkan oleh si ini, beratnya dragline ini. Kalau dia lebih besar, ini bisa terjungkal alatnya nih. Ini harus diperhitungkan. Makanya berapa bebannya, volume tanahnya, berapa berat clamshellnya atau bucketnya ini, berapa berat bomnya ini. Nah, itu momen kali jarak, gaya kali jarak, momen gaya kali jarak harus lebih kecil daripada ini alat dragline-nya itu. Kalau nggak bisa terjungkal. Jangkauan penggalian dragline dapat diperluas dengan menambahkan panjang bom, tapi mengakibatkan pengurangan kekuatan alat. Jadi bisa diperpanjang. Jadi produktivitas dragline bergantung pada jenis material, kedalaman penggalian, apa dalam penggaliannya, swingnya, putarnya, ukuran bucket, panjang bom, kapasitas alat pengangkut, dan kondisi lapangan. Jadi sini produktivitas dragline yang dihubungkan dengan bom pendek, kedalaman galian optimum, jenis material, dan ukuran bucket ditampilkan pada tabel ini. Jadi dari tabel ini langsung dapat produktivitas dragline per jam ya, meter kubik per jam ya. Sana jenis lempung. Di sini volume bucketnya misalnya 0,29 kubik. Berarti kalau lempung ini 1,5. Ini bergantung dari yang dihubungkan dengan bom ya, panjangnya bom. Jadi kalau dia galian optimumnya 1,5 meter, nah ini produktivitasnya 53 meter kubik per jam. Kalau dia jenis tanahnya ini sudah tuh bucketnya isinya 0,76 meter kubik. Kalau dalam galiannya 2, nah ini produktivitasnya 122 meter kubik per jam. Nah, jadi bisa kita lihat juga misalnya isi bucketnya misalnya 1,15 meter kubik. Yang dimuat adalah kerikil dan pasir. Nah, ini kalau galiannya sampai mencapai 2,2 meter kubik, 2,2 meter,
berarti produktivitasnya 160 meter kubik per jam. Nah, jadi bisa dilihat di sini kapasitas produksinya. Atau misalnya lempung ini, lempung basah dan lengket. Kalau paketnya 0,96 meter kubik, galiannya sampai 3,1 meter. Ini produktivitasnya 73 meter kubik per jam. Nah, begitu seterusnya. Oke, itu drag line ya. Jadi kita tidak usah menghitung-hitung lagi, langsung sudah. Ini sebagai referensi ya. Nanti kalau di lapangan silahkan di survei ya. Berapa meter kubik per jamnya, silahkan. Ini lebih kepada referensi ya. Oke. Alat berat berikutnya adalah motor grader. Motor grader adalah alat berat yang dipergunakan untuk meratakan tanah timbun sesuai dengan ketebalan atau super elevasi tertentu. Jadi membuat ketebalan dan mengatur super elevasi ini biasanya pakai motor grader untuk tanah ya. Diperlukan keahlian operator yang baik untuk memperkirakan ketebalan timbunan sesuai dengan data volume yang diinginkan. Ini diperlukan juga kerjasama yang baik antara operator dengan surveyor untuk menyesuaikan super elevasi. Jadi untuk super elevasi ini dia harus koordinasi dengan juru ukur ya, dari IUP-nya. Jadi motor grader ini biasanya pelaksananya dia berkoordinasi dengan juru ukur ya, surveyornya dengan tim IUP-nya ya, yang mempergunakan alat tenol, tedolit atau water pass. Ini untuk kapasitas produksinya ini Q sama dengan ini. Jadi ada kecepatan kerja ya. Berapa kecepatan kendaraannya ini harus disurvei di lapangan. Setiap dia bergerak ya, berapa kecepatannya, berapa kilometer per jam. Ini lebar blade-nya, berapa lebar blade-nya, berapa meter harus diukur. Sudah tuh ini lebar overlap. Lebar overlap itu biasanya seperti ini. Kalau dia menghampar tanah, dalam menghampar tanah, misalnya sekali menghampar dia selebar blade-nya tuh segini, arah sini dia menghampar misalnya. Nanti dia yang selebihnya menghamparnya tuh yang keduanya seperti ini. Nah, jadi ada lebar overlap ya. Nah, nanti yang ketiganya misalnya masih lebih lebar lagi, dia begitu juga seterusnya. Ini ada lebar, itu yang dimaksud lebar overlap ya. Jadi berapa lebar overlapnya ini silahkan nanti diukur dan dikali dengan 1000 dikali dengan efisiensi. Sini untuk kecepatan ya. Kecepatan kalau dia ini tergantung dari jenis apanya, material dan pekerjaannya. Kalau dia road repair ya, perbaiki jalan, nah ini kira-kira segini kecepatannya. Kalau dia menggali ya, ditching, gali itu misalnya untuk membuat membuat lining ditch ya di pinggir di tepi jalan. Jadi membuat saluran ya, saluran lining ditch. Biasanya ya seperti ini. Nah, jadi kalau tanah itu tadinya sudah level begini, ini gitu, dia nanti dimiringkannya blade-nya itu, dia mengambil yang ini misalnya. Dimiringkannya blade-nya itu gini.
untuk membuat ini. Jadi nanti tanahnya tuh, ini blednya dimiringkannya seperti ini, membuat ditch ini ya, itu ditching. Makanya disebut dengan lining ditch. Jadi nanti akhirnya tanah tuh udah ada ini saluran tanahnya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan ditch ini. Ini bank finishing ya, pekerjaan finish yang menyelesaikan dari pekerjaan tanah. Snow ini kalau mau untuk salju, kalau ini untuk grading dan leveling. Leveling itu di sini pekerjaan biasanya paling sulit, dia bekerja pada membentuk super elevasi ya, sesuai dengan yang diinginkan oleh surveyor Yud tadi. Jadi ini tadi pisaunya ya, seperti ini ditegakkannya. Biasanya pisaunya kan begini kalau membuat ini. Ini dimiringkannya seperti ini, bisa untuk membuat ditch tadi ya, lining ditch, saluran yang tanpa pembetonan. Oke, ini lebar overlap LO itu biasanya 0,3 meter. Panjang efektif, makanya ini perlu diukur blade-nya itu. Diukur berapa panjang blade-nya, pisaunya itu. Ya, kalau dia ya, ini bisa mencarinya dengan trigonometri ya. Kalau dia 60 derajat sudutnya ya, kalau dia ini panjang blade-nya itu 2,2 atau ini berapa variasi ini tergantung panjang blade-nya. Kalau dia 2,2 ya, kalau 60 derajat tinggal 1,9. Kalau dia sudutnya 45 derajat ya, panjang efektifnya tinggal 1,6 meter sini ya. Jadi itu seterusnya. Kalau dia panjang pisaunya itu 4 meter, sudutnya 45 derajat ya, ini tinggal 2,8 meter lebar efektifnya ya. Oke, ini waktu penyelesaian yang dibutuhkan, time required finish specific area. Jadi waktu kerja ya, ini sama dengan ini jumlah grading dikali jarak ininya, jarak kerjanya berapa, apakah 50 meter atau 25 meter. Jarak kerja ini bisa dalam meter ya, sekali kerja gitu ya, bisa dalam meter. Sudah itu kecepatan, berapa kecepatan ini harus disurvei, dan efisiensi biasanya misalnya 0,8. Jadi dapat waktu kerjanya. Misalnya jarak kerjanya per sekali 50 meter gitu, sekali bergerak. Kita hitung berapa dia jumlah ininya, jumlah passingnya ya. Maju mundurnya berapa kali? Maju mundur itu sekali, N-nya 1 ya. Kalau sekali maju mundur, kalau 2 kali maju mundur berarti N-nya itu 2 kali 2 ya. Seperti itu. Jadi kayak apa? N itu seperti jumlah passing ya. Jadi kita apa? Maju sekali, mundur, itu kalau kerjanya itu N-nya 1. 2, 3 gitu ya. Ini jumlah N ya. Jumlah grading. Ini jarak kerja ya. Sekali dia melintas ke sana berapa meter? Apakah 100 meter atau 75 meter atau 25 meter, tergantung apanya pekerjaannya. Ini kecepatannya di survei. Efisiensi. Nah, itu. Oke, dapat T-nya ya. Waktu kerja. Bila motor grader dipergunakan untuk operasional pelapisan permukaan atau leveling ya,
leveling parallel strip, maka jumlah trip itu dapat dihitung. Nah, N-nya ini, jumlah ini bisa dihitung dengan ini. Berapa lebar total yang mau dihampar, berapa lebar efektif. Nah, dikurangi lebar overlappingnya dikali N. N di sini jumlah grading. Jumlah gradingnya ya, jumlah passingnya. Di sini N kecilnya jumlah passing. Jadi untuk mendapatkan nilai N ini, nah di sini jumlah passingnya. Maaf, tadi jumlah passingnya di sini. Sehingga dengan rumus ini dapat jumlah grading N. Jadi dihitung jumlah passingnya. Jadi yang dimaksud apa? N kecil ini tadi jumlah ininya ya. Ini maju 1, 2 gitu ya. Sekali maju 1, maju mundurnya 1, berarti itu N ya, jumlah passingnya. Jadi 1, 2 gitu ya. Maju sekali itu 1 N-nya ya, maju mundurnya 1. Jadi didapat dengan rumusan ini dapat jumlah grading ya, N. Oke. Jumlah grading yang dibutuhkan sangat ditentukan oleh keahlian operator dan kerjasama dengan surveyor. Nah, jadi kerjasamanya betul-betul ini ya, antara motor grader dengan surveyor ini, operator motor grader dengan surveyor ini harus betul-betul kerjasama yang teamwork ya. Pola gerak dan lintasan motor grader pada pelaksanaan peratakan grading konstruksi jalan raya dapat ditampilkan seperti gambar 46. Kita lihat gambar 46. Nah, seperti ini. Jadi nah ini yang pertama, yang kedua gitu ya, 3, 4. Oke. Yang ini 5, 6, 7, 8. Lalu nanti yang ke-9 ini kalau ada bentuk apanya ini, kalau tak ada ya sampai 8 aja sudah cukup ya. Jadi sama dengan gini kerjanya, apa atasnya 1, di sini 2, 3, 4 ya, apa atasnya 5, 6, 7, 8. Nah, ini mencari jumlah N-nya tadi ya, N kecil ya. Untuk mencari jumlah N kecil yang ini tadi. Ini ya, jumlah grade ini yang N kecil ya. Nanti dari N kecil dapat N besar. Oke. Berikutnya motor scraper. Alat berat motor scraper. Jadi tadi motor grader sudah bisa mencari ininya. N, dari N dapat T. Dari T dapatlah kapasitas produksinya ya. Tentunya T ini nanti mempengaruhi nilai nilai kapasitas produksi ya. Ini bisa dikali T juga. Oke. Ini motor scraper. Motor scraper adalah alat berat yang berfungsi untuk mengeruk topsoil 10-30 cm mengangkutnya. Jadi motor scraper ini samping mengeruk bisa juga mengangkut dan menapur tanah ini tadi, tanah hasil pengerukan secara berlapis dengan jarak. Jadi hasil yang dikeruknya itu bisa diangkut dengan jarak lebih kurang 2000 meter. Jadi kalau jarak-jarak 2 kilo dikeruk langsung diangkut. Ini pekerjaan motor scraper.
Scraper ini yang ditarik dengan Corolla traktor atau towed scraper. Ini kapasitas bolnya, kapasitas baknya itu 8 sampai 30 meter kubik. Scraper bermotor atau motorized scraper yang 500 HP, kapasitasnya itu bisa 15 sampai 30 meter kubik. Scraper yang mengisi sendiri atau self loading scraper, ini jenis-jenis scraper. Bagian-bagian scraper yang perlu diperhatikan adalah bolnya. Ini sebagai tempat material. Conveyor ini berfungsi untuk menaikkan tanah ke dalam bowl. Cutting edge ini seperti blade ya, untuk memotong tanah, pisaunya. Apron adalah dinding bowl, bagian depan yang dapat diangkat pada saat pengerukan dan pembongkaran. Sini ada tailgate. Tailgate ini atau ejector adalah dinding belakang bowl yang berfungsi untuk mendorong material keluar dari bowl. Jadi apabila ini dindingnya dibuka, ini mendorong ya dinding belakangnya ini. Ini kapasitas produksinya seperti ini rumusnya. Q kali 60 kali E dibagi CM. Q-nya ini kita hitung dulu, Q1 kali K. Q1 adalah kapasitas munjungnya berapa, bisa di survei ya. Dan faktor bebannya, V load faktor. Nah, di sini nilai pilot faktornya, K-nya itu tergantung dari jenis material ya. Kalau lempung, nah ini lempung kepasiran ini lempung keras 0,65, ini lempung sedang ya, lempung yang kekerasannya sedang ya. Ini lempung lunak di sini. Jadi ini nilai K-nya. Jadi kalau udah tahu nilai K-nya dikali dengan ininya, kapasitas bolnya itu ya, kapasitas bak dari si motor scraper. Nah, ini dapat Q. Kalau dapat Q masukkan sini. Nah, ini efisiensi 0,8. Nah, tinggal mencari siklusnya nih, cycle time-nya ya. Cycle time-nya di sini cycle time-nya. Nah, pada waktu loading berapa waktunya, pada waktu mengangkat ya, mengantar hauling time-nya itu berapa waktunya, waktu menyebar dan balik ya berapa waktunya. Ini waktu balik berapa, ini waktu spotnya nih, waktu delay time-nya, kira-kira misalnya ada gigi atau apa, ada waktunya tambahan itu berapa banyak, berapa lama. Nah, dijumlahkan. Ini perlu juga di survei cycle time ini ya, dapat CM. Jadi kalau udah dapat siklus waktunya, bisa dihitung kapasitas produksinya. Di sini waktu muat misalnya, ini ada referensinya, silakan kalau misalnya tak ada referensi bisa di survei ya, masalah cycle time ini. Ini hauling and return time ini tergantung dari rolling dan drag resisten. Nah, ini jadi drag resisten ini istilahnya kita sudah bicarakan di sesi kedua dan ketiga ya dari mata kuliah ini. Ini travel speednya, berapa kecepatannya. Jadi hauling time ini, yang ini hauling dan returning ini tergantung dari ini
Jadi untuk menghitung kecepatan rata-rata atau average travel speed itu maksimum travel speed dikali faktor kecepatan. Ini ada nilai faktor kecepatan. Jadi dikalikan dulu dapat kecepatan rata-ratanya ya. Ini kalau jarak dari masing-masing seksi pada saat mengantar beban, mengantar material hauling. Nah, ini misalnya jaraknya ini, tergantung dari jaraknya ya. Kalau jaraknya misalnya tadi kan jarak angkut si scraper itu sampai 2000 meter. Kalau dia lebih dari 1000 meter, nah ini pada saat start, nah ini 0,7 sampai 0,85. Pada saat sudah jalan, ini 0,85 sampai 0,9. Jadi nah ini waktu start pertama ya, start awalnya. Awal bergerak ini apanya? Faktor kecepatannya. Kalau sudah bergerak ini. Jadi biasanya pada 50 meter pertama kita pakai faktor kecepatannya ini. Setelah 50 meter lebih ke atas, jalan sudah stabil, dia faktor kecepatannya ini jadi meningkat ya. Jadi dengan faktor kecepatan ini dikalikan dengan kecepatan maksimumnya, nah ini dapat kecepatan rata-rata. Nah, jadi nanti untuk kecepatan rata-rata ini bisa dengan bisa memperhitungkan cycle time-nya ya. Jadi masukkan ini ke cycle time, masuk ke sini dia, ke ini pada saat di sini ya, memperhitungkan di hauling time ini. Pada saat pengangkutan material. Oke. Sini faktor kecepatan pada saat penurunan atau downhill, masa daerah penurunan, lebih besar daripada saat pendakian uphill. Spread and turn time adalah waktu penyebaran material, waktu kembali. Jadi di sini spread dan turn time-nya ya, kalau kondisinya baik ya, ini rata-rata atau kondisi yang kurang diinginkan, ini spread and turn time ini sekitar 0,4 menit, ini 1,1 menit. Tapi ini pun sebagai referensi, bisa juga yang ini di survei ya, spread and turn time. Jadi di survei sehingga nanti dapat cycle time-nya ya. Oke. Spot and delay time ini adalah waktu yang digunakan untuk perputaran, biasa untuk belokan di kuali, perpindahan gigi, menunggu alat pendorong atau pusarnya, atau menunggu di lokasi kuali dan lain-lain. Jadi yang ini tadi, nah ini bisa menunggu, mengganti gigi atau belok ya, ini termasuk dalam ini. Jadi diperhitungkan seluruhnya. Oke, sekarang untuk alat kompaktor roller, alat pemadat. Alat pemadat ini banyak, ada PTR, tenon roller, sipo roller, atau triwheel roller atau vibrator roller. Ini sama semua, itu jenis kompaktor ya. Ini kompaktor yang dapat digunakan untuk pemadatan
tanah. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pemadatan adalah kesesuaian jenis alat pemadat dengan jenis material yang akan dipadatkan. Jadi boleh dilihat di sini. Jadi kalau tandem roller itu ini apa dipakai ya. Kalau PTR kurang direkomendasikan ini informasinya. Kalau vibrator roller direkomendasikan, ini boleh gitu. Nah ini misalnya ini pasir kelumpungan. Kalau pasir kelumpungan ini kurang direkomendasikan. Ini dapat dipakai PTR, vibrator roller dapat dipakai, siput. Nah ini paling bagus siput, direkomendasikan ya. Sedangkan grip roller ini kurang direkomendasikan. Ini jenis apanya, pemilihan alat pemadat dengan jenis tanahnya. Oke. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi proses pemadatan tadi: kesesuaian alat dengan jenis tanah, gradasi material yang dipadatkan harus bergradasi baik atau gradasi menerus atau well graded atau continuous graded. Jadi pada saat pemadatan itu gradasinya harus benar-benar baik supaya proses pemadatannya mudah dan cepat. Tapi kalau gradasinya jelek ya, seperti core graded atau gap graded, proses pemadatannya lebih lama. Kadar airnya harus dalam kondisi OMC, dalam kondisi kadar air optimum supaya bisa didapatkan kepadatan maksimum. Nah, di sini usaha pemadatan. Ini nanti jumlah passingnya nih ya, jumlah passing alat berat. Oke, kita lihat. Usaha pemadatan berhubungan dengan jumlah lintasan atau jumlah passing. Jumlah passing alat kompaktor. Jadi di sini energi pemadatan hendaknya sama dengan energi per unit volume yang dipergunakan di laboratorium. Energi pemadatan per unit volume. Nah, ini kalau di lab jumlah tumbukan per lapisan, energi sama dengan ini jumlah lapisan, berat hamarnya, tinggi hamar, dalam dibagi volume mol. Jadi kalau dia standar Proctor ujinya di lab, ini dia energi yang ditimbulkannya. Kalau modified Proctor ini jumlah tumbukan dikali jumlah lapisan dikali berat hamar dikali tinggi jatuh dibagi volume hamar. Ini di lab ya. Jadi pemadatan ini menggunakan alat pemadat compactor roller ini berhubungan dengan uji kepadatan di lab ya. Apakah uji standar Proctor atau uji modified Proctor. Nah, dihubungkan dengan itu. Sama dengan tadi kalau dia motor grader dihubungkan dengan ilmu ukur tanah. Kalau di compactor ini dihubungkan dengan lab uji tanah. Usaha pemadatan lapangan disebut baik jika energi pemadatan lapangan dibagi energi pemadatan laboratorium dari 100 sama dengan 100. Jadi di sini produktivitas kompaktor. Ini maksudnya seperti ini. Sini kecepatan kerja, hanya tebal pemadatan biasanya 20 sampai 30 cm. Ini kecepatan bisa dilihat ini. Kecepatan misalnya menggunakan berbagai jenis alat berat, berapa kecepatannya, kecepatan kerjanya. Sedangkan lebar pemadatan perlintasan bisa dilihat ini. Kalau makadam roller biasanya lebar pemadatannya itu lebar ininya, lebar roda besinya dikurang 0,2. Ini 0,2 ini lebar overlapnya ya pemadatan. Jadi ini misalnya lebar, misalnya PTR lebarnya berapa, survei dikurang 0,3. Itu ini lebar efektifnya, ini lebar overlapnya. Jadi dikurangi seperti itu. Jadi
tebalnya biasanya ya 20-30 cm. Jumlah lintasan, nah ini sebagai referensi bisa dilihat pada tabel ini. Ini jumlah lintasan ya. Kalau pakai sipur roller, tanahnya ini tebalnya 15 cm jumlah lintasan. Nah, kalau tanah yang bergradasi halus 4-6 lintasan. Kalau yang tanah yang ini 6-8 lintasan. Ini sebagai referensi jumlah lintasan ya. Ini PTR tanah, pola beratnya PTR tanah gradasi kasar nih ini. Ini tebalnya 20 cm 2-5 ya, seperti itu. Nah ini jenis alat berat, jenis tanah, dan tebal pemadatan sekali satu layar pemadatan. Ini bergantung 3 ini dapat jumlah lintasan. Ini sebagai referensi ya, sebagai referensi untuk jumlah lintasan. Jadi di sini N ini jumlah lintasan, ini efisiensi kerja. Jadi ini rumusnya, kapasitas produksinya. Sebenarnya ini sebagai referensi tabel ini tadi. Tapi kalau untuk menentukan jumlah lintasan yang realistis di lapangan, biasanya digunakan trial and error ya, pemadatan. Ini biasa dilaksanakan sebelum awal-awal project ya. Dicoba trial and error compaction. Ini juga disebutkan di spesifikasi Bina Marga, misalnya untuk usaha pemadatan ya. Harus ada trial and error pemadatan. Bagaimana caranya? Nah ini nih. Pertama, tentukan lokasi trial and error pemadatan di lapangan. Misalnya pekerjaan tanah dasar subgrade pada konstruksi jalan raya. Dan bagi atas beberapa segmen seperti gambar 47. Jadi ini, nah ini. Sana STA 1050 sampai 1+300 dibagi 6 segmen ya, 2, 3, 4, 5 ya, 5 segmen. Sudah tuh, kalau dia belum ada sampel tanah di lab, diambil di sini satu, di sini satu sebagai biasanya uji pemadatan ini harus di labnya uji standar Proctor atau modified Proctor ya. Diambil sampelnya ini diuji standar Proctornya atau modified Proctornya tergantung dari jenis tanah maupun jumlah lintas ya. Kalau dia nanti lintasan berat seperti jalan tol ya pakai modified Proctor, jalan nasional, jalan provinsi itu pakai modified Proctor. Kalau dia jalan kabupaten pakai standar Proctor sudah cukup. Jadi diuji ya, pengambilan tanah ini diuji, bawa ke lab ya. Oke, setelah itu nih, nah ini ambil tanah pada lokasi yang sudah tentukan, kemudian lakukan pengujian standar Proctor atau modified Proctor untuk mendapatkan MDD dan OMC. Setelah itu lakukan pemadatan. Nah, misalnya ini 6 passing ya, 6 lintasan ini, setelah ini 7 passing, ini 8 passing, ini 9 passing. Section ini ya, dari sini sampai sini 6, dari sini sampai sini 7, dari sini sampai sini 8 passing, 9 passing, 10 passing. Jadi divariasikan. Setelah itu uji senkon di lapangan. Nanti bandingkan MDD lapangan dengan MDD laboratoriumnya. Kali 100%. Nah, misalnya persentase kepadatan pada STA ini 90. Yang 6 lintasan tadi ya. Yang 7 lintasan misalnya 98%, ini 97, ini 101, ini 102. Sudah itu gambarkan grafik persentase. Nah, dari sini dengan data ini dan data jumlah lintasan ini bisa dibuat grafik. Jumlah lintasan dan persentase kepadatan dibuatkan seperti ini. Setelah dibuat grafik seperti ini, kita mau kepadatannya berapa?
100, berarti jumlah lintasannya 9. Jumlah passingnya ya. Jadi seperti itu. Sembilan lintasan. Nah, ini sebagai catatan, kalau untuk tanah agregat bis kelas C, agregat bis kelas B, agregat bis kelas A, pakai perbandingannya pakai MDD ya, dan OMC. Kalau untuk aspal, teorinya seperti ini juga ya, diuji di apa? 6, 7, 8, 9, 10 lintasan seperti ini. Tapi dia tidak pakai MDD dan OMC yang ini, tetapi pakai hasil core drill. Nah, lihat kepadatan lapangan dengan kepadatan laboratorium, dibandingkan. Nanti dapat persentase ini. Dibandingkan kepadatan dari uji core drill ini ditentukan. Jadi uji core drill itu tidak hanya menentukan tebal lapisan aspal, tetapi juga menentukan kepadatan. Bandingkan kepadatan lapangan dengan kepadatan laboratorium. Kepadatan lapangan hasil core drill. Kepadatan laboratorium adalah hasil dari job mix-nya. Jadi waktu job mix didapatkan kepadatan laboratorium, JMF-nya ya, job mix formulanya. Pada saat uji core drill dapat kepadatan lapangan. Nanti dibandingkan kepadatan lapangan dibagi kepadatan laboratorium, dapat persentase ini. Nah, jadi nanti lintasannya seperti ini juga. Presentasinya ini dari hasil core drill. Nah, dibuat juga grafik seperti ini, nanti dapat jumlah lintasan alat untuk pengaspalan. Nah, jadi hampir mirip ya. Oke, sekarang dump truck. Sini dump truck, nah, rumus kapasitas produksinya. Nah, ini nanti C kapasitas per siklusnya berapa, E bisa dikerja. Ini CM, ini CMT siklus waktunya, M-nya adalah jumlah unit dump truck. Sini C-nya itu ini N kali Q 1 kali K, ini N itu jumlah siklus yang dibutuhkan loader untuk memuat ke dump truck. Misalnya dump truck itu isinya 4 kubik, 4 meter kubik ya, misalnya bak dump truck itu isinya 4 meter kubik, sedangkan loader ini isinya misalnya bucketnya 1 meter kubik, berarti diperlukan 4 kali ya, 4 kali loader, 4 kali pemuatan. Nah, sini ada faktor apa juga, faktor bucket loader. Jadi berhubungan dengan alat pemuatnya. Kalau dia pemuatnya wheel loader ya pakai, nah ini pakai wheel loader. Kalau dia pemuatnya eskavator ya pakai eskavator. Jadi memuat ke dump truck itu bisa eskavator, bisa wheel loader. Nah, di sini kalau dia apa, kapasitas bucket wheel loader dalam kondisi menjung. Nah, kalau di eskavator ya kapasitas bucket eskavator. Jadi dapat ininya C-nya baru di, sedangkan ininya M-nya ini jumlah unit dump truck ini biasanya dari cycle time dump truck ya. Nah, ini dihitung cycle time dump truck misalnya berapa menit ya, dibagi dengan cycle time pada saat memuat, pakai loader atau pakai eskavator, dan berapa kalinya N, misalnya 4 kalinya cycle time misalnya cycle time dump truck sekali muat misalnya 15 menit, dia 4 kali muat, berarti satu ininya 4 kali 15 di 1 jam atau 60 menit. Nah, ini loading time-nya. Nah, dump truck-nya berapa pula cycle time-nya gitu, bagikan atau M. Dump truck misalnya dalam 1 kali dia mengantar ya, memuat, mengantar ke lapangan, balik lagi, ya itu kita apa?
Kita hitung cycle time-nya. Balik lagi, dapat. Jadi untuk ini biasanya cycle time dump truck ini tergantung dari jarak dan kecepatan. Ini tergantung juga dari cycle time si wheel loader atau eskavator dikali dengan banyak ininya. Misalnya tadi kalau 4 meter kubik isi dump truck, sedangkan satu isi wheel loader ada 1 kubik, berarti N-nya ini harus 4 kali ya, 4 kali 1 sama dengan A. Jadi untuk 1 kubik, 1 kali dia memuat tuh berapa cycle time-nya loader itu. Jadi loader itu dihitung cycle time-nya ya. Seperti kita pada session yang ke-4 sudah diperhitungkan cycle time untuk wheel loader atau eskavator. Nah, ini jarak angkut ya. Jarak angkutnya misalnya 40 km. Berapa kecepatan dalam kondisi muatan. Nah, ini berapa kecepatan dalam kondisi kosong. Nah, ini T1 dan T2 ini waktu membuang dan mencari posisi. Jadi waktu membuang, menunggu dimuat gitu ya. Bisa dilihat pada tabel. Nah, ini misalnya T1 dan T2-nya. Kalau kondisinya mudah ya, nah, seperti ini T1 dan T2-nya. Kalau ya sedang, kalau dia agak sulit menuang ya, kondisi kerjanya ya ini deh kondisi T1 dan T2. Jadi dapat T1 dan T2, P1 dan P2. Nah, dapat ini cycle time wheel loader atau eskavator dikalikan jumlah ininya, jumlah memuatkannya, dapat CMT. Kalau udah dapat CMT, nah dibagi ini dapat M. Kalau sudah dapat M, nah, masuk ke rumus ini. Efisiensi ya biasa 0,8 misalnya. Jadi seperti itu. Nah, ini N ini kalau mau dihitung silakan. Ini kapasitas dump truck misalnya 4 meter kubik, kapasitas paket misalnya 1 kubik, berarti 4 bagi 1 misalnya 4 dikali K. K-nya nih faktor paket loader. Misalnya faktor paketnya tuh 0,9 misalnya. Silakan didapat N. Kombinasinya penggunaan dump truck dengan loader seperti ini. Jadi seperti ini, jarak angkut dump truck ditentukan dengan lokasi quarry, apakah di dalam area lokasi pekerjaan atau di luar area pekerjaan. Kondisi tempat pekerjaan menerus atau berpencar. Menentukan jarak angkut ini D itu jarak angkut ya. Menentukan D ini. Nah, ini itu tergantung dari lokasinya. Nah, seperti ini. Jadi kalau dia base campnya di tengah-tengah, nah ini lokasi apanya, lokasi kerja, ini ada jarak sedikit A, B, C, ini rumusnya, jarak angkutnya D-nya. Kalau dia kerjanya sebagian ada di sini, ada di sini, ada di sini, yang putih ini enggak, yang hitam-hitam ini aja. Nah, ini jarak angkutnya pakai ini rumusnya. Berpencar-pencar berarti lokasi kerjanya. Kalau dia menerus tapi dia di luar lokasi quarry-nya ini seperti ini, ada jarak D, nah, pakai rumus ini aja jarak angkutnya. Sedangkan kalau dia berpencar-pencar, lokasi quarry-nya jauh pula dari ini, nah seperti ini rumusnya. Dan ini tergantung dari P. Nah, ini P dan S-nya ya. P adalah volume, S adalah jarak angkut. Seperti itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kalau misalnya sudah dapat jarak angkut ini dengan teori yang ini, dengan
Tambah ini yang menerus kondisi seperti berpencar tapi kondisi seperti ini. Nah, ini menerus tapi kondisinya seperti ini, dan berpencar kondisi seperti ini, dapat D-nya. Nah, masukkan ke sini. Dapat D yang ini. Nah, mencari CMT tadi ya. Nah, cycle time dari dump truck. Ini cycle time dari si wheel loader atau eskavator apa yang digunakan. Nah, ini jumlah passing dari eskavator atau loader pada saat mengisi ke dump truck ya. Dan ini bisa juga dihitung, bisa dihitung dengan ini. Nah, berapa kapasitas dump trucknya, berapa kapasitas loadernya, dan dikali faktor bucket atau faktor bucket si wheel loader atau si eskavator. Jadi dapat ini CMT ya, kita bisa menghitung ini. Oke, saya kira itu aja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.